Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Rumah Taman, channel yang akan membahas seputar dunia pertanaman hiasan dan dunia peragronomaan yang ada di seluruh Nusantara. Oke, di video kali ini agak berbeda sama video-video biasanya ya, karena video biasanya kan kita mereview aglonema yang ada di lapak-lapak teman-teman di area Magelang, Jogja dan sekitarnya. Nah, tapi di video kali ini kita tidak akan mereview, tapi melainkan kita bakal buat video merepoting atau mengganti media tanam yang lama dengan media tanam yang baru untuk aglonema. Nah, kebetulan ini udah ada contohnya ya, di depan kita ini ada Poswet yang usia medianya itu udah lumayan lama, karena ini kita dapat dari petani ya. Jadi media tanam yang sedang digunakan ini yang ada di Poswet ini bawaan dari petaninya, petani Poswet ini dari pemilik sebelumnya. Nah, jadi dia dulu katanya pisahan dari induk. Pisahan dari induk, dulunya anak samping, waktu misah itu mungkin sekitar daun ya 4-5an ya mungkin ya. Dan kalau sekarang kita hitung ini daunnya udah banyak lah, udah dewasa, bahkan dia udah selesai berbunga ini. Nah, makanya ini kayaknya waktunya sudah memang harus diganti media tanamnya, karena usia media tanam itu yang baik tuh sebenarnya 6-8 bulan ya untuk aglonema itu. Karena kalau lebih dari itu tuh biasanya media tanam itu dia lapuk itu loh. Nah, lapuk jadi kelembabannya kurang stabil, jadi kadang bisa terlalu lembab, terus medianya kan banyak yang busuk, jadi bisa mengakibatkan ya kita nggak minta, tapi kadang bisa mengakibatkan akarnya itu lonyot, akar-akar tuanya itu coklat-coklat terus lembek gitu. Kadang juga bisa nanti mengakibatkan bonggol atau batangnya itu terkena spot merah dan bakteri lainnya. Nah, jadi makanya buat teman-teman rumah taman perhatikan ya, untuk merawat aglonema itu juga memang harus perhatian yang khusus. Jadi tidak bisa semena-mena. Semena-mena itu ditinggal, disiram, maksudnya cuma ditinggal terus kadang asal nyiram aja, tapi juga harus diperhatikan soal media tanam, karena mungkin bisa dikatakan ya nggak sepele ya media tanam itu ya, karena dampaknya juga luar biasa untuk pertumbuhan aglonema kita. Jadi makanya perhatikan media tanam untuk menciptakan aglonema yang prospek dan gimana ya, enak dipandang gitulah pokoknya. Aglonemanya subur, karena tanaman itu juga tahu kalau kita merawatnya dengan penuh cinta, keharmonisan, tanaman juga akan membalas dengan caranya sendiri, yaitu dengan caranya dia ya, tumbuh subur, daunnya tumbuh terus, nanti keluar anak juga. Nah, seperti itu. Jadi judulnya video ini kita akan merepoting media tanam aglonema. Dan juga ini buat video ini buat gabut-gabutan teman-teman rumah taman, mungkin ada yang lagi gabut nonton saya mengganti media tanam ini ya. Nah, di video ini kita akan mengganti media tanam dengan media tanam kita, yaitu media tanam 1984 seperti ini. Ini 1984 ya, media tanam kita sendiri yang kita racik sendiri dan sudah kita riset, alhamdulillah hasilnya juga oke punya. Nah, kenapa saya kasih nama media tanam 1984? Nah, itu karena dari orang tua kita itu terjun di dunia tanaman hias mulai tahun 1984 itu. Jadi makanya ini juga bisa dikatakan turun-temurun nih media tanamnya. Cuma mungkin pernah saya sampaikan juga di video-video sebelumnya, ada yang kita ganti-ganti ya untuk bahan-bahannya. Seperti kadang ada yang kita ganti, ada yang kita tambah. Seperti kalau dulu itu menggunakan sekam bakar, kalau sekarang kita menggunakan sekam sangrai, terus kita tambahin kapur dolomi juga. Itu jadi kayak upgrade lah untuk media tanam 1984 ini. Mungkin teman-teman rumah taman ada yang mau order juga media tanam 1984 ini. Mumpung kita sekarang lagi ready ya, biasanya ada yang waktu nggak ready itu banyak yang PO atau pre-order. Nah, ini mumpung ready. Untuk per pieces seperti ini harganya Rp15.000, isinya 900 gram atau 1 kilo kurang 1 ons ya. Untuk komposisinya saya bacakan ya, coba ini kita bacakan. Di sini yang pertama ada sekam fermentasi, ada andam, kaliandra, sekam sangrai, humus daun bambu. Humus daun bambu itu daun bambu yang udah udah membusuk di Tegal di kebun. Nah, jadi membusuk alami di kebun, itu humus daun bambu. Terus akar pakis, terus pasir malang dan kapur dolomit. Nah, ini ada 8 bahan atau 8 komposisi. Bisa digunakan untuk segala jenis tanaman hias, terutama untuk aglonema juga pastinya. Terus, nah ini humus daun bambu itu yang kita ambil bukan yang baru ya, bukan daun bambu yang baru masih di bambunya itu enggak, tapi yang udah rontok di dasar tanah. Nah, itu kita ambil dan lalu kita untuk campuran ini. Oke. Gitu aja mungkin untuk review sedikit tentang media tanam 1984.
Yang penting kita akan merepotting. Mungkin teman-teman rumah taman gimana ya? Ada yang selama ini cara repotting atau mengganti media tanam masih kurang tepat. Nah, ini mungkin bisa menjadi apa ya? Bisa menjadi contoh lah untuk teman-teman rumah taman yang nggak contoh, yang nggak harus diikuti. Mungkin teman-teman rumah taman yang udah pro juga lebih banyak, sekarang udah banyak juga yang lebih pro. Mungkin ada yang ini untuk teman-teman rumah taman yang mungkin masih samar-samar atau masih takut-takut untuk mengganti media tanam. Nah, sebenarnya juga nggak sulit-sulit ya, nggak sulit-sulit banget untuk mengganti media tanam itu. Cukup mudah, simple, cepat. Nah, itu ya. Nah, ini di sini posbed tadi yang bakal kita buat contoh untuk repotting. Yang pastinya kalau mau repotting, yang pertama yaitu dibongkar dulu. Nah, kalau nggak dibongkar ya gimana itu cara repottingnya ya? Oke, kita langsung bongkar aja. Cara membongkarnya juga mungkin nggak terlalu sulit ya. Cuma mungkin kalau media tanamnya udah kayak padat gitu, bagian pot-potnya itu saya pejit-pejit seperti ini, biar supaya dia gembur dulu atau gimana ya, biar gampang nanti melotrokinya. Melotrokin itu apanya? Lepasnya dari potnya. Saya tekan-tekan gini dulu di pot-potnya gini, saya pijit-pijit gini supaya nanti lebih mudah. Karena aglonema ini nggak kita jabut ya, jangan dijabut, nggak boleh dijabut. Jadi harus ditumplek gitu dengan potnya atau medianya. Terus ini jarinya masuk ke batangnya, satu jari gini dikempit gini ya, dua jari ding ya. Nah, dikempit gini, lalu kita tumplekan seperti ini secara pelan-pelan, Nih, ini udah gembur nih termasuknya nih, karena saya udah biji-biji tadi ya. Jadi lebih mudah lepas dari potnya. Tujuannya cuma lebih mudah lepas dari potnya aja, karena tadi saya pijit-pijit itu. Dan coba kita bongkar. Oke, nih kalau kita lihat akarnya alhamdulillah juga bagus ya. Ini informasi seperti yang saya bilang tadi ya. Ini media tanam yang masih digunakan tadi ini masih bawaan dari pemilik sebelumnya, pemilik posbed ini yang sebelumnya. Jadi bukan media tanam 1984 ya, untuk media tanam ini masih punya milik petaninya. Kata petaninya dulu misalnya nanamnya itu dari waktu pisahan dari induknya, dari anak samping. Jadi ini udah lama banget mesti medianya. Dan kalau dilihat seperti ini kalau teman-teman lihat ada bonggol di sini, nempel bonggol, ini bukan berarti dia dari cacahan bonggol ya, belum tentu dia dari cacahan bonggol. Karena ini saya juga tahu petaninya dia nggak pernah potong bonggol, dia cuma pisah anak samping. Kenapa kok pisah anak samping kok bisa nempel bonggol? Nah, itu kok waktu pisahnya dia motongnya tidak pas di apanya ya, tidak cuma anaknya aja yang di bawah, tapi juga mengorbankan bonggol induknya waktu dipisah. Karena biasanya kenapa kok diikutkan bonggol induknya, mungkin ya karena biasanya belum ada akar mandiri. Biasanya di bonggolnya itu udah ada akar induknya, terus akar mandiri belum ada. Nah, biasanya diikutkan. Lalu mungkin faktor berikutnya ya mungkin untuk biar biar aglonemanya itu lebih antek aja dan cepat mapannya gitu. Jadi yang dipotong bonggol induknya. Jadi kalau teman-teman teman lihat di sini, ini nempel bonggol ya. Ini bukan dari pisahan, bukan dari potong bonggol, bukan dari hasil cacah bonggol, tapi dari anak samping. Cuma diikutkan bonggol induknya. Oke, seperti ini penampakan akarnya. Tapi kalau kita lihat ini di sini belum ada tunas ya, tapi sudah ada mata tunas aktif. Nih kalau teman-teman rumah taman lihat, nggak kelihatan ya. Nah, ini kelihatan, ini sudah ada mata tunas aktif atau jalunya. Tapi overall akarnya well groomed bosku, putih-putih mempesona. Ini udah dewasa size-nya. Dan untuk posbed yang kita punya ini alhamdulillah dapat terahnya yang bagus-bagus. Memang dari petani ini memang luar biasa. Beliau memang luar biasa. Dan itu nih untuk usia medianya kan udah berbulan-bulan ya, mungkin sudah hampir sekitar 8 bulan 10 bulan mungkin ini untuk usia media tanamnya. Dia udah sangat lembab dan udah sangat benar-benar banyak yang lapuk atau banyak yang hancur medianya. Jadi untuk kondisi bawahnya itu benar-benar banyak yang terlalu lembab. Jadi mengakibatkan kalau di sini ini ada akar yang gogrok, ada yang coklat-coklat seperti ini. Nah, ini biasanya karena itu ya. Karena kan kita nggak tahu kalau menggunakan pot yang seperti ini atau yang hitam ya, kondisi media tanam bawahnya itu gimana nggak tahu. Kadang kondisi media atasnya itu kayak kering-kering biasa aja, tapi tautannya di bawah terlalu lembab. Jadi kalau media tanam terlalu lembab biasanya kalau itu kadar asamnya terlalu tinggi, terus mengakibatkan ini akar yang akar tua khususnya dia nggak kuat, lalu menjadi rontok dari aglonemanya.
Nih banyak yang busuk akarnya apa akar tua, bukan yang akar muda. Tapi akar mudanya udah, mantap bos, jas gandas bosku. Oke, jadi seperti itu ya. Media tanam harus sering diperhatikan. Jadi buat teman-teman rumah taman juga harus itu media tanam itu termasuk kritis harus diperhatikan, tidak hanya di penyiraman. Nah, sudah seperti itulah untuk membongkarnya. Lalu kita bersihkan aja. Kita bersihkan secara bersih ya, karena benar-benar kita akan mensterilkan aglonema ini dengan media tanam yang baru, supaya kita lihat pertumbuhannya nanti seperti apa setelah digantikan dengan media tanam yang baru. Oke, langsung aja kita bersihkan. Nah, oke, jadi di sini kita membersihkannya dengan cara disemprot dengan air ya. Ini dengan air yang cukup deras kita semprotkan saja perlahan-lahan, pelan tapi pasti, supaya media tanamnya itu benar-benar hilang dari aglonemanya, media tanam yang lama maksudnya. Nah, seperti ini kita semprotkan aja. Sangat mudah, dia nanti bakal larut sendiri, media tanam yang lama itu bakal hilang sendiri, bakal pisah sendiri. Selamat tinggal media tanam yang lama. Nah, seperti itulah ya. Nih, langsung bersih, langsung tiada sisa media tanam yang lama. Nah, ini seperti itu, aman ya. Kalau seperti ini aman, tidak masalah. Walaupun dibersihkan secara bersih seperti ini aman, nggak masalah. Tapi biasanya memang kalau aglonema wajar ya, kalau dibongkar seperti ini nanti ada indikasi daun mengecil karena stres. Nah, itu wajar, nggak masalah. Tapi kalau untuk aglonema kelas kontes ini seperti ini sangat masalah, karena kalau aglonema kontes kan memang harus prospek ya, untuk daunnya harus benar-benar roset, harus tidak ada yang mengecil. Nah, itu beda lagi nanti kalau untuk aglonema kontes. Ini yang kita bahas untuk aglonema untuk bahan indukan ya, untuk aglonema yang kita tanam aja supaya kesehatannya lebih maksimal, lebih bagus. Nah, ini sudah kita bersihkan bosku, sudah jos gandus, sudah bersih. Lalu kita langsung tanam aja. Yuk, seperti apa untuk proses penanamannya, simak terus. Oke, jadi setelah kita selesai membersihkan oswet tadi, nah lalu kita langsung tanam aja ya dengan media tanam yang baru. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya, kalau mengganti media tanam dengan media tanam dengan cara apapun lah, dengan cara yang dibongkar seperti ini, memang indikasinya dia daunnya bisa mengecil ya. Itu wajar sekali karena memang aglonema kan nanti kembali adaptasi dengan media tanam yang baru. Nanti ada indikasi daun mengecil, tapi juga tidak terlalu signifikan. Jadi untuk demi kesehatan aglonema kita itu tidak masalah ya daun mengecil. Tapi kalau untuk aglonema kontes itu memang agak bisa dipertimbangkan ya kalau ganti media itu. Jadi makanya ganti media tanam itu juga indikasinya nanti daunnya bisa mengecil, untuk terutama daun yang baru itu ya. Tapi kadang tidak signifikan karena saya biasa mengganti media tanam dengan cara seperti ini. Dia ada yang mengecil, ada yang tidak mengecil. Nah, nanti tergantung nutrisinya media pun nanti gimana, nanti kesehatan aglonema pun gimana. Nah, kalau aglonema sehat full power ya itu mungkin bisa jadi memang tidak mengecil. Nah, setelah tadi yang dibersihkan aglonemanya, tidak lupa juga ya untuk potnya. Loh, jos bosku, untuk potnya juga harus dibersihkan. Ini masih menggunakan pot yang sama ya yang tadi, karena memang ini potnya ukurannya juga pas, terus ini juga bagus tingkat keporosannya. Ini pot seperti itu, seperti ini tuh ini pot khusus anggrek sebenarnya. Kalau pot yang seperti ini nih teman-teman lihat nih. Nah, ini bolong semua ini bawahnya ya. Ini biasanya pot khusus anggrek ya seperti ini, tapi untuk keporositasnya bagus memang ini untuk pot ini, untuk aglonema. Nah, oke, setelah tadi dibersihkan semuanya, lalu kita langsung aja tuang media tanam 1984 nih, satu picis seperti ini. Jadi ini kita gunakan untuk aglonema kita yang khususnya kita tani juga di sini ya. Kata yang kita jual juga menggunakan media tanam sama juga, media tanam 1984. Coba kita tuang secukupnya di sini. Oh ya, ini untuk satu picis ini kan isi 900 gram ya. Ini bisa digunakan untuk 6 pot yogurt ukuran 10 satu picis tadi. Oke, satu picis seperti ini bisa digunakan untuk 6 pot yogurt ukuran 10. Harga cuma 15 ribuan saja. Udah banyak yang repeat order loh, subscriber Rumah Taman, penonton channel Rumah Taman, bahkan yang nggak kenal Rumah Taman pun pernah order, dan banyak yang repeat order, dan alhamdulillah reviewnya bagus semua, reviewnya cocok semua, dan saya ikut senang alhamdulillah ya. Nah, di sini kita menggunakan pasir malang ya, pasir malang yang ukuran 3.
kan itu pasir malang tuh ukur-ukuran ya. Ini kita menggunakan ukuran yang 3, jadi agak gede-gede nih pasir malangnya. Oke, nah cara penggunaan media tanam 1984 itu juga nggak ribet, gampang. Jadi media tanam ini bisa langsung dipakai, namanya juga media tanam siap pakai ya. Ini ada tulisannya, media tanam siap pakai. Mas, kalau ditambah komposisi lain boleh nggak? Sebenarnya bisa ya, boleh. Kayak mungkin ditambah kayak indil wedhus. Kalau di sini indil wedhus bahasa Indonesianya, indil wedhus itu kotoran kambing ya, kotoran kambing yang bulat-bulat itu, yang kayak kacang itu boleh ditambahkan itu juga. Itu untuk pendorong ya, untuk pendorong kayak pupuk ya, untuk gunanya untuk pupuk. Tapi dalam catatan mendil wedhusnya itu sudah kering atau sudah dingin, jangan yang baru keluar dari kambingnya langsung dicampur, itu tidak baik atau tidak bagus untuk aglonema karena terlalu panas ya. Nah, setelah kita tumpahkan tadi atau kita sokkan tadi, yang harus dilakukan yaitu dengan mengaduk-aduk kembali media tanamnya. Supaya apa? Supaya komposisinya itu tercampur merata kembali ya. Kadang kan ada komposisi yang kecil-kecil, partikel-partikel kecilnya biasanya ada di bagian bawah. Nah, ini supaya partikel komposisinya itu tercampur merata lagi dan hasilnya juga lebih maksimal. Untuk komposisinya juga lebih bekerja maksimal gitu ya. Dan tidak terlalu lama juga untuk ngaduknya, jangan sampai 1 malam 1 hari ya. Nah, nggak boleh, nggak usah terlalu lama, cukup beberapa menit saja. Nih, pokoknya udah kelihatan tercampur merata barulah digunakan. Jadi siapkan wadahnya dulu, lalu disokkan dari plastik ini, ditumpahkan atau dikeluarkan. Nah, lalu diaduk-aduk kembali supaya itu tadi. Oke, setelah tercampur merata, loh nggak lama loh, cak loh, les loh, langsung aja digunakan bosku, langsung aja digunakan. Nih, yang pertama ya, kita taruh media tanamnya di pot dulu secukupnya. Saya lupa ambil dinamit. Set, nah tidak terlalu lama kita ambil dinamitnya. Nah, ini sekarang kita menggunakan pupuk ini ya. Pupuk ini atau dinamit, kalau harganya memang agak lumayan ini bosku. Mungkin ini 1 botol ini kita nggak jualan, tapi ya kita nggak jualan, tapi di Shopee ada dinamit namanya. Kalau kita untuk aglonema perbandingan NPK nya saya pakai yang 13 ya biar imbang, 13 yang warna merah. Ada yang warna hijau sama merah kayaknya, dan pilih yang warna merah ini untuk aglonema yang lebih baik. Seperti ini harganya itu sekitar 400 ribuan. Ini isi 900 gram ya kalau nggak salah ya. Tulisannya tinggi. Ya 900 graman lah ya, 900 lebih dikit. Nah, ini 907 gram untuk 1 botol seperti ini, harga 400 ribuan. Ini waktu kemarin saya beli di JCC waktu kontes itu ada promo. Jadi harganya 375 atau berapa itu karena ada promo. Nah, kalau harga normalnya itu 400-an lah, 400 sekian, 425 atau berapa saya lupa. Nah, ini saya gunakan untuk ini sama kayak pupuk merah, kayak apa itu, osmokat merah itu sama Dekastar lah ini pokoknya ya. Nah, ini nanti kita gunakan. Yang penting kita tanam dulu ya. Seperti tadi kita kalau bonggolnya itu tidak terlalu panjang ya, menyesuaikan lah nanti untuk media tanamnya yang taruh di bawah itu seberapa. Ini kayaknya segini pas ya. Coba kita ukur dulu. Nih, kita ukur dulu ya, mau seberapa dalam kita menanam. Kalau segini kayaknya pas ini. Nih, jadi tidak terlalu dalam dan tidak terlalu apa itu namanya pangkal tidak terlalu tinggi lah ya. Seperti ini bonggolnya pas lah segini ya, nanti yang berada di permukaan pot seperti ini. Nah, ini kita tumpangkan. Nah, letakkan di atas media yang tadi sudah kita taruh di potnya. Langsung kita apa ini namanya, sawur-sawurkan lagi, kita kasih media tanam lagi seperti biasa. Nah, nanti ada yang perlu diperhatikan nih bosku. Nah, sambil kita tuang-tuangan medianya di pot, sambil kita tepuk-tepuk begini nih. Nih, tepuk-tepuk begini. Nah, enaknya media tanam kita ini kering banget ya. Mupur banget nih. Nah, kering banget. Jadi ini digunakan untuk merepotting aglonema yang biasanya akarnya itu full 1 pot itu. Dia lebih enak karena apa? Karena akarnya itu nanti bisa tertutup dengan media tanam semua. Jadi kalau menanam aglonema itu usahakan akarnya bisa benar-benar tertutup oleh media tanamnya. Jadi jangan sampai ada rongga. Ada rongga yang terlalu gede. Nah, itu kurang bagus ya. Nah, sambil kita pegangin batangnya.
Sambil kita pegangin batangnya, sambil kita tepuk-tepuk seperti ini. Jadi jangan ditekan pakai tangan gini, jangan, nanti terlalu padat. Jadi fungsinya, karena kenapa kok nggak boleh terlalu ditekan? Nah, karena nanti rongga-rongga udara atau oksigen yang ada di dalam nanti nggak ada, bosku. Jadi kurang bagus ya. Jadi itu harus diperhatikan juga. Rongga-rongga oksigen itu, ya pokoknya bahasa ilmiahnya apa, pokoknya itulah gampangannya gitulah ya. Oke, seperti ini. Sekiranya akarnya sudah terbalur semua dengan media tanam, lalu kita mulai tambah lagi. Jadi nambahin medianya itu jangan langsung banyak ya, sedikit demi sedikit, nikmati prosesnya. Wah, seperti itulah ya, karena proses itu adalah perjalanan, dan sebuah proses tidak akan mengkhianati hasil. Nah, itu bener kayaknya ya, omongannya gitu ya. Seperti itulah. Nah, jadi tidak perlu ditekan-tekan pakai tangan gini, jangan ya. Cukup di puk. Nah, kayak kita nepukin bayi biar cepet tidur. Nah, seperti itulah kira-kira. Dengan lemah lembut gemulai. Pokoknya kita bersihkan sekalian nih untuk yang di sini. Ini kalau bawahnya tidak terlalu kelihatan, mohon maaf ya, karena memang ini kita tag videonya sendiri, bosku. Nih, wah ini jantung pas tenan lur. Saya kasih media tanam, tanamnya kurang sedikit sih, saya tambah dikit lagi ya. Ternyata kurang sedikit ini, bosku. Oke, kalau kurang sedikit ya gampang aja, tinggal sokkan lagi. Kemasannya juga udah dipermudah nih sekarang, media tanam 1984. Kalau maunya ini sisa tinggal karena ini kan pakai plastik klip nih, kayak plastik obat gitu, tinggal di set. Ini udah deh, setless, dan nggak tumpah dong. Nih, bisa disimpan lagi ini ya, disimpan lagi, simpan di tempat yang kering, pokoknya di kondisi suhu ruangan lah ya, jangan yang di tempat lembab. Oke, ini kita ambil lagi secukupnya, kita aduk-aduk lagi supaya komposisi medianya tercampur merata. Oke, untuk memperpendek durasi supaya tidak terlalu lama, teman-teman rumah tangga tidak salah bosan, ada yang lagi mau masak juga, mau ngepel, tidak terlalu lama, langsung aja ya. Ini sebelum media tanamnya penuh, jangan lupa tadi dinamitnya ini atau dekastar atau osmokot sama aja, itu kita kasihkan. Jangan di atasnya, lebih bagus di antara di tengah-tengah pot untuk dekastar ini ya, karena ini kan nanti fungsinya dia menguap ya, memuai gitu ya, memuai atau menguap ya, pokoknya gitulah, pokoknya nanti menguap gitu ya. Untuk dekastar itu, dekastar osmokot merah itu sama aja, dia nanti cara kerjanya tuh dia menguap gitu ininya, buliran-buliran menguap. Jadi kalau ditaruh di atas kayaknya itu bakal menjadi cuma-cuma ya. Nah, makanya harus ditaruh di antara pot, di tengah-tengahnya. Kena akar nggak masalah, kena batang nggak masalah, aman jiwo. Ini ya, kita taruh di tengah-tengah media atau di antara pot, lalu kita tutup dengan media tanam lagi. Nanti secara mengeliling boleh, secara kanan kiri boleh, depan belakang boleh, pokoknya yang penting di tengah-tengah ya. Jadi dikasihnya di tengah-tengah. Nih kalau teman-teman lihat, ini sudah saya tutup lagi dengan media tanam. Jadi pokoknya intinya untuk dekastar atau osmokot merah atau pupuk merah itu atau dinamit ini diletakkan jangan di atas. Biasanya kan ada tuh yang diletakkan di atas, media ya, biasanya kan ada. Nah, itu sebenarnya kurang maksimal dia cara bekerjanya, karena itu tadi, karena dia menguap cara kerjanya. Oke, kita tambahkan media tanam lagi supaya lebih jos gitu. Oke, kita tepuk-tepuk lagi. Dan fungsi untuk tepuk-tepuk ini ya itu untuk meratakan media tanamnya, bisa benar-benar medianya turun menutupi bagian akar yang ada di tengah, yang ada di bawah. Oke, rareng, jadilah kita repotting Pride of Sumatra bed ini. Oke, jos gandos ya, jos ilur. Nah, jadi tidak ada dekastar atau pupuk osmokot merah atau dinamit ini yang ada di atasnya. Lebih baik ditaruh di tengah-tengah sini. Ini pokoknya di atas akar lah, pokoknya di menyentuh akar juga boleh. Pokoknya ada di sini ya dekastarnya. Mungkin masih ada yang kurang tepat juga menggunakan dekastar itu. Nah, seperti itulah. Dikasihnya itu secukupnya saja. Jangan terlalu banyak dan juga tidak terlalu sedikit ya. Pokoknya gitu.
dikira-kira aja. Oke, setelah seperti ini sudah selesai, lalu kita apa yang kita laksanakan setelahnya, yaitu ya pastinya menyiram ya. Nah, harus kita siram, pokoknya wajib tuh. Setelah kita repotting seperti ini, wajib kita siram. Dan juga saya lupa mau menyampaikan sama teman-teman rumah taman, kalau waktu untuk merepotting atau mengganti media tanam atau bongkar media tanam ini, itu waktunya yang bagus adalah saat sore hari atau malam hari seperti ini ya. Karena apa? Yaitu karena kalau siang hari waktu panas-panasnya itu juga kurang bagus banget ya untuk aglonema kita. Karena ya kayak contohnya kocin, dia kocin itu walaupun lokal kadang kultur, kalau dia terlalu panas dia letoy banget. Nah itu memang kalau panas ya itu ya tanaman kalau terlalu panas juga tingkat kestresannya lebih tinggi ya. Jadi makanya kalau udaranya dingin malam seperti ini, tingkat kestresannya dia lebih rendah. Jadi bakal lebih aman. Pokoknya waktu repottingnya gitu aja, cari amannya aja sore hari atau malam hari seperti ini. Kayaknya lebih enak malam ya, kayaknya malam-malam habis isya gitu ya, tenang gitu ya, tenang. Terus nanti sebelum tidur repotting ya, walaupun kotor-kotoran seperti ini nggak masalah, asalkan aglonema dambaan kita ini sehat mempesona. Oke, siap. Habis ini kita langsung siram ya. Oke, cul. Oke bosku, langsung aja kita siram. Di sini kita menggunakan air yang cukup deras ya ini, karena ini air sumur, menggunakan pompa air atau sanyo. Seperti biasa kita menggunakan siraman seperti ini. Ini selang yang ujungnya saya kasih ujung gembor seperti ini. Jadi untuk airnya biar tidak terlalu tajam menembak ke media. Oke, pertama yang kita siram yaitu seperti biasa ya, media tanamnya dulu yang disiram. Nah ini sambil kita tes keporosan media tanam 1984. Nah ini adalah keporosan media tanam 1984, kira-kira seperti ini. Tidak ada genangan air yang ada di permukaan media ya, jadi air bisa langsung turun. Dan catatan ya, untuk teman-teman rumah taman menggunakan media tanam 1984 ini, harus penyiraman awal harus benar-benar sampai basah banget, harus sampai benar-benar basah tak pole bosku. Pokoknya harus sampai kenyang lah pokoknya, supaya memang karena media tanam kita ini kalau udah jadi saya pakai itu kering ya, pokoknya media tanamnya kering. Nah supaya dia menyimpan air, menyerap airnya juga oke. Dia penyiraman pertama harus benar-benar sampai basah kuyup, sampai benar-benar kenyang bosku. Ini seperti ini. Nih media tanam 1984 keporosannya well groomed. Dan syarat untuk media tanam aglonema itu, khususnya untuk media tanam semuanya ya, yang penting untuk media tanam aglonema, syaratnya yang pertama harus poros pasti ya, media tanam harus poros. Terus udah anti patogen itu adalah serangga-serangga yang ada di biasanya serangganya itu terkandung di sekamnya. Nah makanya ini kita menggunakan sekam fermentasi yang sudah difermentasi supaya serangganya benar-benar hilang. Nah itu biar hilang, sudah pergi kemana nggak tahu serangganya, pokoknya hilang di fermentasi itu. Jadi anti patogennya udah nggak ada. Terus kaya akan nutrisi. Nah nutrisinya kalau media tanam 1984 ini yang alami itu dari kayak andam, kaliandra, seperti pasir Malang. Nah itu nutrisinya terkandung di dalam itu seperti itu. Dan sekam fermentasi pun juga seperti itulah, itu juga menjadi pendorong nutrisi untuk aglonema kita. Nih bisa dilihat daripada lihat saya ngoceh terus atau dengerin saya ngoceh terus, sambil lihat keporosan media tanam 1984. Oke, ini airnya terus loh bosku, saya bilang ya ini kenceng banget, tapi ditembak di media tidak ada genangan air langsung turun dan lemak gelap mak teratap bosku, well groomed. Oke, ini sudah mulai kenyang untuk media tanamnya, udah bagus nih, bagus gini untuk penyiraman. Mungkin kalau penyiraman teman-teman rumah taman juga udah banyak yang tahu ya, untuk penyiraman yang bagus, yang baik untuk aglonema itu. Biasanya kan kalau penyiraman awal baru disiram namanya 3 hari udah kering nih medianya, lalu kita 3 hari sekali nyiram. Nah biasanya awal nyiram itu air yang turun di dasar pot, yang turun menggeluncur di bawah dasar pot itu biasanya keruh dulu ya. Awal nyiram airnya yang menggeluncur di bawah pot itu biasanya keruh dulu, kadang kuning coklat. Nah itu adalah kandungan asam, dia kandungan asam. Nah makanya
seperti kita menyiram itu seperti kita mengganti oli pada kendaraan bermotor kita, menyiram itu. Nah jadi benar-benar harus mengganti nutrisi atau apa tuh kalau air itu ya bahasanya ya, saya kurang tahu ya kalau bahasa Chinese-nya itu. Pokoknya mengganti apa namanya kadar asam yang lama menjadi yang baru gitu, pokoknya gitulah, seperti itulah penjelasannya. Saya agak berlebat ya kalau ngomong itu secara apa namanya, kalau ngomong terlalu berlebat saya. Pokoknya intinya nyiramnya itu harus benar-benar sampai kenyang, terus air yang larut di dasar pot itu harus benar-benar sampai bening kembali. Contohnya seperti ini ya, ini udah bening kembali. Biasanya air yang mengucur kalau awal mula nyiram itu air yang mengucur seperti ini dia keruh atau kuning. Nah itu harus ditembak air terus, disiram terus sampai benar-benar airnya yang mengucur di dasar pot ini bening kembali. Oke, setelah ini media tanamnya kan udah apa namanya, udah benar-benar kenyang nih kita nyiramnya. Lalu setelah media tanamnya tidak lupa juga daunnya juga harus disiram supaya dia tetap juga seger, kelihatan seger, karena proses fotosintesis tanaman itu ada di daun ya. Nah biar seger, biar mantep. Nih, mohon maaf kalau kameranya agak gimana gitu kita shootnya, karena kita yang satu megang kamera, yang satunya megang pancuran air. Nah ini udah pokoknya bosku, gandos seperti inilah kira-kira proses repotting aglonema kita, mengganti media tanam yang lama dengan media tanam yang baru. Nah jangan lupa ya buat teman-teman rumah taman yang mau order media tanam 1984, sekarang stoknya ready, jadi langsung bisa diorder saja. Set, gini kita taruh dahulu, kita taruh di sini dulu sambil kita lihat stok media tanam 1984. Ini kita tag videonya malam-malam di kandang kita, di kandang rumah taman. Nih media tanamnya pupung ready lumayan banyak. Biasanya banyak yang PO karena kita kan lamanya itu di apa itu namanya sangrai, sekam sangrainya. Jadi kadang ada yang PO. Nah ini kebetulan lagi ready lumayan banyak nih bosku, jadi bisa langsung diorder aja. Untuk satu picisnya seperti ini harganya Rp15.000, isi 900 gram. Untuk komposisi saya sudah sampaikan tadi ya, di sini ada tulisannya, pokoknya lengkap. Dan apa namanya, saya juga menyarankan untuk teman-teman rumah taman kalau membeli media tanam seperti ini, lebih enaknya untuk ongkirnya itu menggunakan JNT Cargo. Karena apa? Karena kalau pakai JNT Cargo itu sistemnya dia borongan ongkirnya. Jadi 1 sampai 10 pieces itu ongkirnya sama. Contohnya ke Jakarta mungkin sekitar 44.000 sampai 45.000-an lah ya ke Jakarta. Nanti mungkin kayak ke Semarang itu 33.000, 30.000 sekian lah, pokoknya 30.000 lebih dikit. Itu bisa muat sampai dari 1 sampai 10 pieces media tanam ini. Jadi biasanya teman-teman yang udah order itu dia ordernya langsung 5 pieces, 7 pieces, 8 pieces, 9 pieces, 10 pieces. Nah itu nanti ongkirnya terhitung sama, karena pakai JNT Cargo itu ongkirnya sistemnya borongan ya, borongan. Jadi lebih murah kan. Tapi kalau pakai reguler bisa-bisa aja, tapi biasanya lebih mahal. Karena kalau reguler kan ongkirnya dia dihitung per kilo ya. Jadi satu pieces ini dia 900 gram, yaitu dihitung 1 kilo. Nah beda dari JNT Cargo. Kalau pakai Cargo itu sistemnya dia borongan, 1 sampai 10 pieces atau 1 sampai 10 kilo dia ongkirnya sama, nominal atau yang dikeluarkan kita ongkirnya itu sama gitu ya. Jadi lebih murah, lebih enak kalau pakai Cargo. Nanti order 25 pieces itu juga nanti ada lagi, karena ada 2 varian ini untuk ongkir JNT Cargo itu. 1 sampai 10 pieces itu ongkirnya sama, terus 1 sampai 25 pieces itu juga ongkirnya nanti ada lagi tuh, sama lagi juga pokoknya gitu. Batasannya 1 sampai 10 ada juga, terus 1 sampai 25 pieces ada juga itu ongkirnya. Nah jadi monggo buat teman-teman rumah taman yang mau order ready, nanti bisa langsung gas ke WhatsApp ya. Nomor WhatsApp saya sematkan di bawah video, di pojok kiri bawah itu, atau di deskripsi juga ada. Terima kasih untuk teman-teman rumah taman semuanya yang sudah selalu menonton channel Rumah Taman, yang sudah selalu dukung channel Rumah Taman. Pokoknya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga sehat selalu untuk teman-teman rumah taman semuanya. Saya izin undur diri dulu ya, mungkin ada kesalahan kata, mohon dimaklumi, ada kesalahan
penyampaian, mohon dimaklumi. Pokoknya di video ini saya tidak mengajari, tidak niat untuk mengajari, tapi hanya untuk sharing saja dan untuk cerita saja untuk teman-teman rumah taman, hiburan aja lah pokoknya ya. Nah, mungkin yang baik bisa ditiru, yang jelek bisa ditinggalkan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.